lucu sih gitu loh. Aku apa yang penting tuh pengen menguatkan apa namanya mental dia supaya anak-anak tuh nggak ngerasa kayak kehilangan ya gitu loh. Maksudnya udah cukup kehilangan satu sosok, jangan mulai apa kehilangan sosok aku gitu loh. Karena kan mereka nggak ada pilihan gitu loh. Mau nggak mau harus sama mamanya gitu. Dan aku pun juga mau nggak mau harus ngurus 3 anak ini gitu. Kalau nggak sama siapa gitu. Halo pemirsa, bersama dengan aku Dena Devanka. Nah sekarang aku lagi mau perawatan di kliniknya Dr. Chen gitu. Jadi sebagai seorang ibu pasti aku harus tetap merawat diri supaya tetap cantik dan juga terawat ya. Oke, sekarang ikutin. Hai pemirsa, bersama dengan aku Dena Devanka. Nah, sekarang aku lagi mau perawatan di kliniknya Dr. Chen. Biasanya kalau di sini aku tuh selalu rutin ya, sekitar sebulan sekali atau paling lama sih 3 bulan sekali aku harus udah datang ke sini. Makanya ikutin aku terus supaya bisa tahu hari ini tuh aku mau treatment apa ya. Oke. Iya, ini ternyata ada Dr. Chen-nya. Hai dokter. Kabar. How are you dok? Nah, kebetulan teman-teman media ini pengen tahu, kepo banget kalau aku tuh perawatan sama Dr. Chen tuh apa aja. Iya, banyak. Ya. Selama ini kan udah sering perawatan ya. Iya, Banyak perawatan terutama untuk V-shape dan glowing. Ya. Nah, selama ini kan kelihatan lebih V-shape dibanding sebelumnya. Dulu kan agak cabi ya, dan ini kan shape-nya udah bagus sekali, terbentuk ya, dok, udah ya. terbentuk. Nah hari ini kita akan lanjut lagi dengan treatment Chen Signature dan juga perawatan daerah leher. Jadi wajah, leher. Nah, Jadi karena bukan hanya wajah aja yang Iya. perlu dirawat. leher juga harus kenceng ya Iya, dok. karena selama ini kan orang hanya memperhatikan wajah, kasihan lehernya nggak pernah diperhatikan. Sementara tatapan mata itu nggak pernah hilang ya. Kalau kita bicara dengan orang, pasti mata dan leher itu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu leher itu penting sekali dirawat karena akan mengalami proses aging sama dengan wajah. Nama treatmentnya apa dok? Kita akan melakukan profilo ya. Kebetulan kan baru pulang dari Milan, kita memperdalam profilo lagi di Milan dengan teknik-teknik terbaru sehingga kita bisa aplikasikan nanti ke lehernya Dena. Dok, setuju nggak sih dok nih pasca sudah menjalani status baru jadi kelihatan fresh, tampilannya lebih cantik Ya, gitu ya? kelihatannya lebih fresh, lebih muda, Lebih slim ya, tambah Dok? lebih slim dan tambah cantik. Nah Udah ini pasti dia tambah pemirsa, cantik. jadi aku juga cantik, mukanya bertransformasi itu berkat adanya Dr. Chen. Ya dok ya? Terima kasih untuk kepercayaannya. Selama Iya. ini udah bertahun-tahun ya, Udah sejak dari bertahun-tahun, kita jadi di Kemang ya. Semenjak 2017 ya, semenjak setelah Ade Zain lahir ya dok? Iya, sekarang jadi udah berapa tahun ya? Iya. Betul. Oke pemirsa, lanjut. Kita lanjut ya treatmentnya. Ya ikuti. Tar dulu. Oke, 1. Oke pemirsa, ikutin aku terus untuk treatment di kliniknya Dr. Chen. Nah pemirsa, hari ini kita udah melakukan treatment Chen Signature ya. Jadi hasilnya ada ngeping-ngeping sedikit. Nah lanjut lagi dengan tindakan profilo. Jadi profilo leher untuk menambah kekenyalan daerah leher, memperbaiki elastisitas kulit, dan juga untuk meningkatkan kualitas kulit dia. Karena kan Dena mengalami penurunan berat badan, tapi kulit dia tidak akan pernah mengalami kekenduran ataupun sagging karena selama ini udah dirawat selama 7 tahun. Nah, kulit wajah dia bisa kita raba kenyal sekali ya, dan tidak ada sagging, dan shape-nya juga sangat bagus karena udah pernah di profilo untuk wajahnya. Hari ini adalah giliran lehernya kita profilo supaya kelihatan lebih bagus lagi, lebih kenyal dan lebih elastisitasnya lebih baik lagi. Iya benar. Banyak orang yang hanya fokus ke wajah ya dok. Iya, selama ini kan orang fokusnya di wajah melulu ya, tapi dia lupa kalau leher itu adalah area yang tidak luput dari tatapan mata. Ketika kita berbicara dengan orang, mata kita pasti melihat wajah dan lehernya. Nah, kalau leher itu nggak dirawat, kayaknya nggak sinergis dengan wajah kita. Jadi ada yang kurang ya, kok mukanya kenyal tapi lehernya kok keriput. Jadi ketahuan dong dari situ nanti umurnya. Iya Kak? Nah,
Untuk mencegah itu, nah kita bagaimana mensiasati, memperlambat, menunda proses prematur aging atau penuaan dini, yaitu kita lakukan perawatan yang harus tepat dan benar-benar berkualitas. Jadi profilonya juga adalah profilo yang autentik, yang asli, karena banyak profilo yang tidak asli yang beredar di luaran sana. Kebetulan kan kita barusan pulang dari Milan, langsung ke pabrik profilo dan juga mendapat pengetahuan yang lebih detail dan lebih expert lagi di bidang profilo dengan teknik-teknik penyuntikan yang tidak hanya diajarkan dari yang sebelumnya. Jadi ada perubahan beberapa teknik yang diajarkan lagi. Kak, manfaat perawatan sendiri untuk kakak apa sih Kak sejauh ini? Selain bikin tambah pede, apa manfaatnya sebagai wanita untuk melakukan rutinitas ini? Buat aku sih perawatan penting banget ya, karena selain kita menjadi percaya diri, terus kita jadinya tuh bisa semakin apa ya, gini deh, kayak let's say aku dipuji sama anak aku aja udah seneng gitu loh, apalagi dipuji sama orang lain kan gitu. Jadi buat aku tuh kayak apa, oh dok ada nilai plus sendiri gitu kan ya. Terus kayaknya sekarang aku kan juga maksudnya ya karena sendiri ya gitu, dan aku juga nggak mau ngelihat dengan masa lalu yang sudah berlalu lah gitu loh. Jadi kalau dulu udah cantik sama dokter Chen, jadi kalau sekarang harus lebih cantik lagi dong gitu loh, karena kan sudah tidak ada masalah, tidak ada beban gitu. Perawatan seperti apa secara keseluruhan ini nanti hasilnya akan terlihat kapan sih dok? Butuh berapa waktu? Cepat kok, kalau dia cepat banget. Kalau V-shape juga ya dalam seminggu udah langsung kelihatan. Semingguan ya? Iya. Karena dia berbagai macam alat yang ada di sini dia udah pakai sih. Mulai dari Ultera, Thermats, Pico Way untuk glowing ya, laser Pico ya, hampir semua dia udah coba. Ya. Makanya kulitnya bisa bagus. Jadi profilonya juga udah 2 kali, makanya hasilnya juga maksimal ya. Jadi kalau kita mau melakukan suntikan profilo itu jangan sekali, nanti hasilnya nggak maksimal, nanti komplainan lagi kan, oh kok nggak ada hasil. Jadi ibarat seperti kita melakukan vaksin COVID, itu harus 2 kali minimal. Dan itu juga tergantung kondisi kulit setiap orang kan berbeda. Jadi kalau dia lebih sagging, kondisi kualitas kulit dia itu lebih jelek, butuh 3 kali berturut-turut. Ya. Nah tadi selagi aku di treatment, tadi juga aku di infus glowing nih pemirsa. Ya. Jadi infus glowing juga penting Membantu, banget ya, membantu ya. untuk supaya kita Kulitnya lebih glowing sehat, dari lebih glowing. Jadi inside. ada insight ya. Jadi treatment dari dalam. Iya benar. Udah dari kapan sih mungkin Kak Dena datang ke klinik? Dari tahun berapa ya? 2017 sih yang aku inget ya. 2017. 2017. Terus dulu itu kondisinya aku cabi banget karena baru lahiran Dede gitu kan. Terus jadinya tuh kayaknya nggak pede lah gitu loh. Terus selalu tiap kali foto tuh selalu aku edit supaya ditirus-tirusin, atau enggak gaya foto harus miring lah atau apa gitu loh. Nah sekarang nggak perlu edit lagi pemirsa. Jadi asli ya, ada fisiknya. Jadi nggak ada edit ya. Iya, Karena semua betul. pasien yang di sini ataupun artis yang melakukan perawatan di Dr. Chen, before afternya itu kita tidak pernah mau edit. Jadi biarlah masyarakat yang menilai itu asli atau tidak gitu loh. Ya. Jadi kan kita mau yang real ya hasilnya. Kalau dokter melihat Kak Dena yang sekarang, bedanya dulu, terus perjalanan seorang Dena Devanka seperti apa sih lihat transformasinya dok? Oh, terjadi perubahan yang jauh berbeda ya, termasuk mulai dari tekstur dari badan ya, postur badan, bukan tekstur, postur badan, wajah pasti mengalami perubahan ya. Tapi walaupun terjadi penurunan berat badan, kulit dia tidak akan mengalami perubahan seperti sagging atau elastisitas kulit dia menjadi jelek, tidak ada, karena dia kan udah perawatan dari awal dengan produk-produk yang berkualitas, dengan alat-alat yang berkualitas. Dan makin kesini makin cantik gitu loh, makin kelihatan muda dan makin stylish. Wait, gimana Kak? Lihat komentar dokter katanya semakin cantik, semakin muda, Stylish. stylish. Mengamini nggak? Amin dong. Kalau yang cantik-cantik kan kita amin. Karena kalau Malu cantik, kalau yang nguji dokter sendiri. saya tidak memuji ya, bukan karena dia itu perawatan di saya memuji, tapi banyak klien saya yang mengatakan Dena itu jauh lebih cantik setelah perawatan di sini. Bener Jadi dong. bukan saya yang ngomong ya, klien kita gitu. Iya, jadi kadang-kadang senang juga sih kalau denger dokter Chen cerita gitu kan.
kemarin tuh ada pasien loh, maksudnya ngomong, maksudnya cerita tentang maksudnya perubahan yang signifikan lah di aku, dan akhirnya dari melihat perubahan aku terus jadi pengen perawatan di sini kan, jadi seneng ya. Jadi aku memberikan motivasi gitu loh untuk kalau untuk tampil cantik tuh nggak perlu operasi loh pemirsa, tapi cukup dengan perawatan. Dan gitu. perawatan sedini mungkin. Yes, Jangan benar. sudah telat, udah keriput-keriput. Mau hasilnya signifikan, gimana hasilnya mau signifikan kalau dari basicnya belum diperbaiki ya. Jadi nggak ada perawatan yang dari awal yang bagus. Nah itu kulit kita itu kan terus mengalami penuaan ya kan. Ya. Dan aku juga karena udah sering melakukan perawatan di sini, jadi aku tahu. Jadi misalnya temanku yang rahangnya bagaimana gitu kan ya, terus kondisi kulit gimana, kadang-kadang bisa juga mendingan kayaknya lo harus begini deh gitu loh. Maksudnya aku bisa memberi masukan. bisa memberikan masukan gitu loh, maksudnya yang bagus seperti apa sih. Oke. Dah. Mungkin memberikan doa gitu, mungkin buat Kak Dena ke depannya, mungkin tips-tips lainnya gitu. Oh, kita doakan Dena ini ya, walaupun sekarang jadi single parents gitu, yang harus mendidik 3 anak itu nggak gampang ya. Apalagi masih kecil dan mereka juga masih butuh perhatian. Jadi kita doakan dia bisa mendidik mereka dengan baik, menjadi anak-anak yang baik. Intinya terutama takut sama Tuhan ya, dan sayang sama orang tua lah, dan berguna bagi masyarakat. Makasih jodoh dok. baru nggak nih dok? Dan buat Denanya menjadi seorang ibu yang tetap cantik walaupun menjadi seorang single parent, tidak usah mengalami stres, tapi tetap aja hidup bahagia. Dan kalaupun perawatan itu adalah nilai plus, kalau kita itu melakukan perawatan, kita di sini kan udah homey ya, udah seperti teman sendiri. Jadi dengan adanya perawatan itu adalah itu seperti terapi juga, terapi dari secara psikis ya. Ya, benar. Healing, Healing karena healing jadi kita itu kan penting ya dok ya, percaya jadi kita diri massage, gitu loh. ya. Doain juga nggak Kak Dena mungkin buat jodoh barunya. Tergantung Denanya. Kita nggak berani. Iya. Cuman aku sekarang gini aja sih, cuman mau benar-benar selektif banget gitu loh. Jadi dan menurut teman-temanku juga yang sahabat deket aku, mendingan ya udah jalanin dulu, tapi jangan terikat dengan satu orang gitu loh. Karena maksudnya kan aku baru terlepas nih ya dari hubungan yang memang panjang ya. Maksudnya 17 tahun tuh kan sungguh waktu yang panjang banget ya buat aku gitu loh. Jadi sekarang ya udah jalanin dulu sampai benar-benar yakin banget baru gitu ya dok, baru pacaran gitu. Jangan buru-buru ya dok. Jangan buru-buru lah ya dok ya. Oke, Makasih, dokter. thank you. Sama-sama. Ya. Iya dok. Iya, jangan lah. Dia aku ngomong. Oke. Tapi enaknya ada Dena, sekali-sekali muncul yang edukasi. Ntar dulu, saya bocor. Sebagai ibu rumah tangga, ibu 3 anak ini tetap menyempatkan diri ya, Ya. merawat diri. Apa sih Kak? Karena aku building my confidence gitu loh. Jadi sebenarnya kan percaya diri itu kan bukan untuk perempuan single ya gitu loh, tapi untuk yang sudah berkeluarga ataupun sekarang saya single mom seperti aku gitu. Jadi buat aku tuh percaya diri tuh penting banget lah buat seorang wanita gitu loh, supaya kita look good. Kalau kita look good kan kita apa aja pede ya gitu loh, pakai baju pede, terus ketemu orang juga pede gitu. Oke, Kak, apakah ini salah satu healingnya seorang Dena Devanka ya? Kalau yang main-main kan mungkin belanja, itu biasa ini. Kita kayak self reward juga ya, Iya, Kak, iya. untuk perawatan ini. Benar nggak sih Kak? Jadi semenjak aku sendiri nih pemirsa, jujur aku jarang belanja karena kan sebenarnya banyak banget kebutuhan anak-anak yang harus aku penuhin lah gitu loh. Jadi kalau emang nggak butuh-butuh banget ya nggak usah gitu loh. Kayak misalnya baju aku puterin aja dulu sekarang gitu loh, karena buat aku ya itu dia kan aku harus nanggung si sekolah anak ya gitu loh. Jadi aku nggak bisa minta juga dari siapapun gitu. Jadi itu aja yang penting anak-anak sekolah, anak-anak sampai bilang please mama jangan pindahin sekolah kita maunya sampai kelas 6 SD di sini. Wah jadinya lumayan agak berat deh gitu loh. Jadi ya semoga aja ya aku banyak rezeki gitu loh. Oke, Kak Dena, Oke. kabar anak ini seperti apa nih Kak? Ya. Kalau kemarin kan habis pasca lebaran juga ya, terus kegiatan mereka sehari-hari seperti apa sih Kak?
Iya, kemarin habis lebaran, kita sempat lebaran di Bandung, terus hari-hari ya sekolah, mereka tetap sekolah, berangkat sekolah sama aku. Terkadang kalau aku bisa jemput pulang sekolah, aku jemput gitu loh. Karena beda ya, antar jemput anak tuh punya bonding tersendiri deh. Masuk mobil terus mereka cerita tentang kesehariannya di kelas, ngapain aja. Nah, itu tuh aku suka banget ngobrol as a friend ya sama anak-anak gitu loh. Terus tiba-tiba mereka pengen makan inilah itulah gitu loh, udah request gitu dari mobil gitu loh. Jadi buat aku sih aku pengen bangun komunikasi itu seperti itu gitu. Jadi pokoknya kita nggak ada secret, kita nggak ada rahasia, nggak ada yang nanti bisa bohongin mamanya gitu sih. Jadi temen lah. Ada yang beda nggak sih ke anak-anak pas maaf ya, status kedua orang tuanya berbeda gitu kan, anak tuh juga sudah besar ya Kak ya. Mereka ada apa tahu mereka menjalani hidupnya seperti biasa ya? Ya awal-awal memang mereka ini banget lah, pasti drop ya gitu loh mentalnya mereka gitu kan, bertanya-tanya kenapa kok papa nggak tinggal di rumah yang sama gitu loh. Jadi terkadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu harus siap aku jawab. Dan ada juga suatu hari anakku yang paling kecil nangis, akhirnya kita jadi nangis berempat nih gitu loh. Tapi ya it's okay gitu loh, karena kayak gitu kan aku nggak bisa share ke misalnya ke papanya gitu ya, aku share sama mama aku gitu kan, ngobrol, menguatkan diri buat anak-anak tuh itu berat banget sih gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh, karena kan hidup itu harus move on ya. Harus life goes on. Kak, kalau pembagian waktunya seperti apa sih supaya anak-anak tuh tetap ada sosok dari papanya, mungkin maupun tidak tiap hari, terus komunikasi kakak dengan mantan itu baik nggak demi anak-anak seperti itu? Komunikasi pasti baik ya, nggak ding, aku bohong kalau bilang komunikasi baik. Nggak sih, sebenarnya untuk aku ngasih waktu dengan papanya itu aku masih oke kok sekarang. Tiap 2 minggu sekali. Tadinya kan awal-awal tuh dia maunya tiap minggu, tapi aku bilang oh jangan dong. Nah, jadi kan aku nggak kedapetan weekend gitu loh. Aku juga pengen pergi weekend sama anak-anak. Jadi kita atur per 2 minggu gitu loh. Jadi minggu ini dia, minggu depan saya, minggu ini dia gitu. Jadi anak-anak pun juga excited kok dijemput sama papanya gitu loh. Kalau kondisinya lagi sehat ya. Kalau sakit pasti anaknya kepengen sama mamanya gitu loh, manjanya gitu sih. Gitu. So far so good lah untuk pembagian hari-hari ya sama papanya. Kak, kemarin ada artikel sedikit itu bilang bahwa kalau papanya anak-anak mau nikah, kalau bisa anak-anak jangan sampai tahu, itu benar nggak sih Kak? Enggak, jadi aku perlu meluruskan. Pada saat itu aku ditanya kalau soal itu. Jadi aku tuh menjawab jangan sampai anak-anak melihat. Melihat itu ya sekarang ini kan mungkin di postingannya agak lebih banyak kebersamaan ya gitu loh. Iya gitu. Jadi aku berharap semoga anak-anak nggak melihat gitu loh di Instagram gitu. Walaupun anak aku nggak pegang Instagram ya, tapi kan anak aku bisa search di YouTube. Nah takutnya sih seperti itu. Itu aja sih. Maksudnya bukan anak-anak nggak boleh melihat papanya menikah, enggak lah gitu loh. Aku harap sih pada saat hal itu terjadi anak-anak udah siap, itu aja sih. Ada artikel juga nih, Adiana sudah minta izin anak-anak katanya untuk punya pengganti papanya, sekedar teman deket, bener nggak sih Kak? Anak sudah ke Iya, terkadang aku tanya boleh nggak mama punya pacar, satu bilang boleh, satu bilang enggak gitu. Jadi lucu-lucuan aja sih buat anak-anak. Terkadang kalau aku ada telepon agak lama aja suka diteror gitu, jadinya siapa mah ini itu gitu-gitu, itu siapa mama gitu. Jadi lucu sih gitu loh. Aku yang penting tuh pengen menguatkan mental dia supaya anak-anak tuh nggak ngerasa kayak kehilangan ya gitu loh. Maksudnya udah cukup kehilangan satu sosok, jangan mulai kehilangan sosok aku gitu loh. Karena kan mereka nggak ada pilihan gitu loh. Mau nggak mau harus sama mamanya gitu. Dan aku pun juga mau nggak mau harus ngurus 3 anak ini gitu. Kalau nggak sama siapa gitu. bener nggak sih Kak, katanya Kakak lagi dekat sama salah satu pengusaha yang dulu temen lama Kakak nih atau teman kampus nih, klarifikasi sedikit dong Kak. Ya doain aja pemirsa siapapun itu ya gitu loh. Maksudnya tapi aku lagi nggak mau terikat dengan satu orang gitu kan. Maksudnya mau jalan aja dulu. Misalnya kita hangout bareng segala macam sama teman-teman. Biar aku tuh bisa selektif dalam mencari pasangan gitu. Dan pesan dari teman-teman deket aku juga ya seperti itu gitu loh. Jadi
jangan attach dulu deh gitu loh. Terkadang kan sekarang itu lagi zaman ya hubungan pacaran yang toksik juga bisa loh gitu loh. Jadi aku menghindari banget hubungan yang seperti itu. Gitu. Atau ada teman-teman mungkin iseng untuk ngejodoh-jodohin kakak, ada nggak sih? Oh banyak banget pemirsa, kadang-kadang lucu ya, di keluarga aja tuh udah berlomba-lomba untuk ngenalin aku, tapi ngenalinnya tuh mereka tuh pengennya cari ini duda gitu. Karena ngerasanya mungkin yang cocok sama aku duda gitu ya. Ya aku sih nggak masalah sih statusnya gitu. Kalau kakak sendiri misalnya Allah ngasih ya jodoh dalam waktu dekat atau nanti, pengennya yang seperti apa sih Kak? Terutama untuk anak-anak mungkin ya, sekarang bukan untuk sosok kakak aja ya. Pengennya seperti apa sih Kak? Insya Allah ya, doain aku semoga aku dapat jodoh yang seiman, yang luar biasa baiknya, terus perhatian sama aku, sayang, cinta, setia gitu. Nah susah kan tuh ya, makin banyak gitu loh. Dan terutama juga harus yang luar biasa sayang sama anak-anak itu sih. Kak, sedikit dong, kemarin ada kabar dari Ijong sama Rin katanya nikah siri, terus kemarin seperti itu, tapi dibantah sama Om Ben sih Kak. Kalau melihatnya seperti apa Kak kabar itu? Ya sebenarnya kan aku nggak tahu ya, aku juga kaget dengar berita-berita kayak begitu. Menurut aku sih kayaknya media itu kan pinter untuk menggoreng cerita ya. Mungkin beritanya itu nggak ada tapi akhirnya jadi diada-adain, bisa jadi seperti itu. Jadi kita berpikir positif aja gitu loh. Kalau misalnya pun itu terjadi ya it's okay, nggak apa-apa. Aku mendoakan yang terbaik gitu aja. Kalau ngeliat mereka sudah mulai go public, sering share kebersamaan di IG gitu ya, sampai rayain ultah bareng, gimana Kak? Nggak apa-apa lah, kan udah besar dan statusnya kan juga udah sudah sama-sama bebas ya untuk seperti itu. Menurut aku sih nggak apa-apa. Thank you ya. Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah menemani aku treatment di klinik Dr. Chen ya dok ya. Iya. Pokoknya Makasih. ya jangan bosan-bosan ya, next time.